Mana tadi? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang persiapan dan perencanaan metode MEKAR atau metode evaluasi kesempatan restorasi tentang kepadatan sampah di Pantai Leato Selatan, Kota Gorontalo. Fase 1 yaitu persiapan dan perencanaan. Tahap 1 mengidentifikasi masalah dan tujuan rentang. Masalah di sini yaitu banyaknya sampah yang berserakan di sekitaran Pantai Leato, Kota Gorontalo. Tujuannya untuk mengurangi sampah yang ada di Pantai Leato, Kota Gorontalo. Tahap kedua, melibatkan mitra kunci. Yang pertama, menentukan instansi yang menjadi rumah atau pusat kajian. Lembaga yang berkaitan memberikan izin, adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program yang akan dilaksanakan. Kemudian adanya pelaksanaan baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. Kemudian membentuk tim untuk mengkoordinasi dan memimpin jalannya kajian. Ketua tim ada Rulan Mustafa, ahli ekonomi Sirayu Depanto, ahli tata guna lahan Linda Sari Pakaya dan Novi Puji Lestari, ahli sosial Amalia Ramadhani Abbas, dan Tri Dewantari Arifin. Tim penilai yaitu pemerintah dan masyarakat lokal. Kemudian tahap ketiga akan dilanjutkan oleh Rulan Mustafa. Kepada Rulan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tahap ketiga, yakni mendefinisikan keluaran dan cakupan kajian. Yang pertama, keluaran yang diharapkan dari kajian ini antara lain terbentuknya suatu ruang untuk dialog institusional mengenai rentang. Yang kedua ada Lanjut. Yang kedua ada terharmonisasikannya berbagai program institusional yang berfokus pada rentang. Yang ketiga ada teridentifikasinya kawasan prioritas untuk restorasi. Yang ketiga ada terprioritaskannya instrumen kebijakan yang ada dan tersetujuinya tuan rumah profesional untuk upaya rentang nasional. Yang keempat ada teridentifikasinya opsi-opsi yang sesuai untuk restorasi pantai. Yang kedua ada cakupan geografis. Kelurahan Leato Selatan merupakan salah satu kelurahan di Kota Gorontalo yang berbatasan langsung dengan perairan pesisir Teluk Tomini. Kelurahan Leato Selatan memiliki luas 5,81 km dan merupakan kelurahan yang terluas di Kecamatan Duboraya, Kota Gorontalo. Secara geografis, batas wilayah Kelurahan Leato Selatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Leato Utara. Yang kedua ada sebelah timur berbatasan dengan Desa Bauta. Yang ketiga, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Botubarani. Yang terakhir, sebelah barat berbatasan dengan perairan Teluk Tomini. Selanjutnya ada tahap 4. Stratifikasi kawasan kajian. Di bawah ini ada gambar dari stratifikasi kawasan kajian. Selanjutnya. Selanjutnya ada tahap 5, mengidentifikasi opsi bersihkan dan membenahi dengan cara menetapkan aturan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya ada tahap 6, mengidentifikasi kriteria dan indikator kajian.
Kriteria kajian menyesuaikan dengan letak kawasan lingkungan yang tercemar oleh sampah dengan anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan yang Ini ada tahap 7, rencana kerja. Pertama, kami akan melakukan survei tempat terlebih dahulu untuk memudahkan tahap 7, Ayu. Untuk memudahkan dalam melaksanakan rencana ini. Selanjutnya kami akan membangun komunikasi dengan kepala desa atau lurah tersebut demi mendapatkan izin dalam melaksanakan perencanaan tersebut. Kemudian melakukan tahapan-tahapan yang telah kami rencanakan. Kemudian lanjut di fase kedua ini ada pengumpulan dan analisis data, di mana pengumpulan data itu ada data penduduk. Kelurahan Liato Selatan merupakan salah satu kelurahan di mana Kota Gorontalo yang berbatasan langsung dengan perairan pesisir Teluk Tomini. Kelurahan Liato Selatan memiliki luas 5,81 km dan merupakan kelurahan yang terluas di Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Secara geografis, batas wilayah Kelurahan Liato Selatan adalah sebagai berikut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Liato Utara, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Desa Buota, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Desa Buto Barani, kemudian sebelah barat berbatasan dengan perairan Teluk Tomini. Berdasarkan data tahun 2017, penduduk Kelurahan Liato Selatan berjumlah 2.956 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 509 jiwa kilometer. Kemudian topografi Kelurahan Liato Selatan berdasarkan bantang dalam berupa dataran rendah, berbukit yang memiliki tepi pantai dan berada pada 0, meter di atas permukaan laut dan tingkat kemiringan tanah 10 derajat. Kemudian data bagian 2. Di bagian 2 ini ada data kepadatan sampah, itu jumlah dan berat sampah di pantai Liato Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah. Lanjut, Kai. Ya, total, Kai. Total kepadatan sampah pada pantai Liato Selatan memiliki nilai beragam untuk ukuran makro dan meso. Jumlah kepadatan potongan sampah tertinggi yang diperoleh pada ukuran sampah makro berasal dari jenis sampah kaca dan keramik dengan jumlah potongan sampah sebanyak 63 potongan dengan nilai kepadatan sebesar 0,17 item dengan berat 7.682 gram atau dengan nilai kepadatan berat sampah 2,4 gram. Kemudian pada ukuran sampah meso dapat didapati jenis sampah kaca dan keramik yang masih menjadi sampah yang memiliki nilai kepadatan tertinggi dengan banyaknya jumlah potongan sampah sebesar 7,12 potong atau dengan nilai kepadatan jumlah potong senilai 1,90 item dengan kepadatan berat sampah sebesar 2,33 gram m per kubik. Next, saya.
Baiklah, ini adalah gambar dokumentasi pribadi tentang penyebaran sampah yang ada di Desa Leato Selatan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Novi Puji Lestari. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya di sini ada analisis ekonomi. Ekonomi masyarakat akan terus berkelanjutan jika pemanfaatan sumber daya secara lestari dan tidak merusak ekosistem lainnya, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kembali pesisir pantai seperti ekowisata, tetapi hal tersebut harus diperhatikan dengan baik agar kiranya tidak mengotori sekitaran pesisir pantai. Berikutnya, faktor keberhasilan kunci. Di sini ada motivasi, kondisi yang pemanfaatan sumber daya alam di kawasan pesisir. Kedua, pengetahuan upaya pelestarian kawasan pesisir dilakukan persyaratan legal. Faktor keberhasilan kunci upaya pemerintah mengadakan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam. Berikut kemungkinan kondisi ekologis. Faktor keberhasilan kunci, kondisi tanah, air, iklim, dan rejim alamiah sesuai untuk restorasi. Berikut kondisi pasar. Faktor keberhasilan kunci, tingginya harga jual dan minat masyarakat dalam berdagang. Next. Selanjutnya, kondisi kebijakan. Terdapat tanda larangan di kawasan pesisir khususnya terumbu karang. Kondisi sosial, masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat dari upaya restorasi. Selanjutnya, implementasi rencana teknis. Rancangan restorasi memiliki dasar teknis dan ketahanan terhadap sumber daya alam yang tersedia dalam berbagai kawasan. Next. Analisis keuangan. Di sini ada biaya peluang, yaitu pendanaan peningkatan kreativitas dan pembangunan lainnya. Dan biaya implementasi, di sini ada biaya perawatan kawasan pesisir. Next. Di sini ada fase 3. Baik, selanjutnya di sini ada fase 3, yaitu hasil dan rekomendasi. Yang pertama ada validasi hasil. Fase ini telah melibatkan para staf senior departemen atau kementerian atau pemerintah dan kepala desa dan para pemangku kepentingan penting atau seperti misalnya kelompok tani lokal, kamar dagang, masyarakat adat, atau asosiasi atau perkumpulan berbasis masyarakat. Berkumpul bersama-sama untuk menilai kesimpulan dan rekomendasi kunci secara kritis dan melakukan evaluasi biaya peluang, biaya implementasi, pendanaan, peningkatan kreativitas, pembangunan lainnya, dan penyediaan tempat sampah di sekitaran wilayah pantai. Selanjutnya ada umpan balik dan pemerintah lokal.
pemerintah desa mendukung program restorasi yang akan ditawarkan demi keberlanjutan pelestarian wilayah pesisir dan ekowisata. Aktivitas masyarakat perlu diatur dan dikontrol oleh pemerintah desa apabila masuk ke kawasan ekowisata. Kebijakan pemerintah desa sangat dibutuhkan kerjasamanya dalam membuat aturan ataupun larangan, sehingga program restorasi dapat berjalan dengan lancar, sehingga perekonomian masyarakat dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan ekowisata secara lestari dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Tri Dewantari. Di bagian C ini yaitu opsi pendanaan. Nah, di sini rekomendasi kegiatan ini sosialisasi pemberian pemahaman kepada masyarakat lokal terkait kegiatan perencanaan restorasi, pelatihan peningkatan pemahaman dan kreativitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia pada kawasan pesisir. Perawatan pemuatan aktivitas masyarakat dalam pemenuhan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Nah, di sini ada juga rekomendasi untuk implementasi. Yang pertama yaitu peningkatan kerjasama antar masyarakat, pemerintah dan instansi terkait restorasi kawasan pesisir. Yang kedua, pemantauan secara berkala terkait analisis kebutuhan pemenuhan ekonomi masyarakat lokal dan kepentingan restorasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.